Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita mulai, sebelum kita dengerin apa yang udah disampaikan sama Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat ini, malam ini kita semuanya berkumpul untuk mengambil wasiat dan warisan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Betul? Betul. Kita kasidahan sedikit biar lebih fresh. Ya. Kita kasidahan biar lebih fresh. Habis itu baru deh kita mulai acaranya. Setuju? Bentar. Tadi sebelum kesini nih, aneh nyetel YouTube nggak sengaja coba kecat. Ada kasidahnya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman As-Segaf, seorang wali besar dari Jakarta. Anak-anaknya semuanya ulama, cucu-cucunya hampir semuanya ulama. Mudah-mudahan sebab kita baca kasidah beliau, sebelum kita mulai ceramahnya atau ilmunya kita dengerin, mudah-mudahan insyaallah anak keturunan kita bisa jadi ulama kayak beliau. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, ayo mari suaranya. Ya Rabbi menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi pertama-tama yang al-fakir hormati para habaib, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di antara kita malam ini, yaitu Al-Habib Quraish bin Segaf As-Segaf, Wal-Habib Bagir bin Saleh Al-Jufri, Wal-Habib Abdullah Syakir Al-Abbas, dan para habaib yang lainnya, juga khususan Kiai Samsudin Nur, juga para asatidz dan asatidzah, terutama yang juga pejabat
Bapak Wakil Wali Kota yang tadi memberikan sambutan, juga ada Bapak Lurah, dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa cinta saya terhadap mereka. Kita doain mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, dilancarkan segala macam urusannya, dimasukkan ke surga bareng-bareng sama kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para hadirin dan hadirat, insyaallah taala Allah taala berikan kita sehat afiat. Yang punya hajat sama Allah dilancarin biar dapat hajatnya, dikabulin sama Allah. Yang punya urusan dilancarin, diluncurin semuanya, amin. Yang belum dikasih keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, amin. Yang belum dapat kerja, Allah berikan rezeki, yaitu pekerjaan yang mendatangkan hasil yang barakah dan manfaat, amin. Yang semakin membuat taat kepada Allah dan Rasulnya, amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dilihat sama Allah Ta'ala, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan pandangannya Allah. Dan semua yang hadir di sini atau yang tidak bisa hadir di sini, insya Allah Allah berikan segala rahmatnya untuk kita semuanya, amin. Kalau Allah Ta'ala berfirmanil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah telah berfirman kepada kita, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai detik ini terdengar di telinga kita, bahwasanya telah aku utus seorang Rasul dari kalangan kalian. Wahai manusia, diutus sama Allah seorang Rasul, basyarun mithlukum, seorang Rasul yang memiliki kulit yang sama seperti kita, tapi sifatnya beda sama kita. Ingat, Rasul siapa namanya? Nabi kok nyebutin nama Nabi Muhammad lemes banget? Hah? Ini nabinya siapa emang? Nabi siapa? Nabi kita. Jadi kalau mendengar nama Nabi Muhammad, buru-buru kita salawat. Siap? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kenceng, kurang seru doa. Nih, aneh bawa hadiah. Parfum. Kagak ada deh yang jual di Cipondo. Cari dah kalau ada. Nanti bakal aneh kasih nih orang-orang yang sekiranya Allah kasih kesempatan buat dapat di parfum. Bukan aneh yang milih, tapi semuanya Allah yang pilih. Antum hadir di sini Allah yang pilih. Ya. Sebab apa? Sebab Allah insya Allah ridha sama kita, betul? Ini mau dilanjutin apa enggak? Semangat dong. Belum nanti ada Habib Kes, Nabi Rahman Segaf, insya Allah beliau hadir di sini, ya, amin. Belum nanti ada Kiai Haji Samsudin Nur yang semangat, ya. Ada Habib Syakir Al-Atas, ya Habib, antum terawih, Habib. Oh, Allah. Semangat gak? Lanjut gak? Kalau dengar nama Nabi Muhammad, buru-buru salawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas-malas salawat sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kurang ngajar orang yang nggak berani atau nggak semangat untuk salawat ketika dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan itu orang bakal dapat jubah bakhil, jubah pelit. Sebab apa? Mulutnya pelit buat salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang di sini enggak ya. Yang di sini orang-orang yang taat, yang cinta sama Allah sama Nabi Muhammad. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah aku utus seorang rasul dari kalangan kalian. Bentuknya seperti manusia, cuman bukan manusia. Yang dimaksud seperti manusia adalah memiliki kulit seperti manusia. Memiliki kulit seperti manusia, tapi bukan manusia biasa kayak kita. Enggak, beliau luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Beliau kecintaannya Allah, kekasihnya Allah. Beliau pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para makhluk kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita ada di belakang barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mau di belakang Nabi Muhammad? Mau di belakang Nabi Muhammad? Azizun
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu nabi yang Allah utus dari kalangan kita. Beliau Nabi Muhammad SAW. Apabila ada hambanya yang merasakan sakit, yang merasakan sedih, yang merasakan susah, Nabi Muhammad juga ngerasain. Yang dipengenin sama Nabi Muhammad, semua umatnya enak hidupnya, enak meninggalnya. Saking sayangnya tuh Allah terhadap hamba ya, Allah utus seorang Rasul yang sayangnya luar biasa juga sama umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar atau enggak gelar Nabi Muhammad yang namanya Abil Akbar? Pernah dengar enggak? Gelar Abil Akbar. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum ya? Abil Akbar. Bapaknya para umat. Bapaknya para umat. Bapak terbesar para umatnya. Maksudnya bukan sedarah, bukan. Yang sedarah sama Rasulullah itu namanya Ahlul Bait. Cucu-cucunya Rasulullah. Tapi tetap yang bukan cucunya Rasulullah, tetap Rasulullah sebagai bapaknya. Maksudnya seperti apa? Bapak bukan secara biologis, bukan. Tapi perhatiannya seperti bapak biologis mereka, para umat Nabi Muhammad SAW. Ngerti kan tuh sampai situ? Ngerti. Emang bukan kaum kita, bukan gitu tuh. Kagak sedarah sama kita. Tapi kalau kita kenapa-napa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling perhatian sama kita. Maka gelarnya adalah Abil Akbar. Ya, saya mau nanya, kalau misalnya nih Pak, bapak-bapak yang udah punya anak nih, ibu, kalau misalnya ada anak kita kenapa-napa, kita bagaimana responnya? Misalnya anak kita ditakol tuh sama temennya di sekolahan ya, pulang nangis, benjol, malah sebelah, ya Allah pokoknya udah jelek banget itu muka. Ditanya pasti sama kita, ya nggak? Lu diapain tong di sekolah? Kan begitu? Ya, lu diapain? Ditakol mak, sama siapa? Lo masih Jono gitu. Lu namanya Jono, aneh minta maaf ya. Ini cuma perumpamaan aja. Lo masih Ono, aneh ditakol. Sakit. Paling kita mentok-mentok apa? Kalau misalnya bapaknya nggak ngikutin apa yang udah diajarin sama Rasulullah, mentok-mentok apa? Lu balikin tong, jangan bikin malu aja. Widih, bapak ngajarin berantem anak. Bener apa enggak? Bener. Kamu bapak lu ngajarin berantem? Jangan diajarin berantem anak kita ya. Diajarinnya ngaji, jangan diajarin berantem aja, jangan belaga jawara, jangan belaga ini, jangan belaga itu, jangan. Kalau ente mau jadi jagoan ente aja, anak jangan diajak aja, ya. Sayang, nih anak ibarat kertas putih, kita yang nulis tuh, kita mau jadi apaan nih anak, mau kita apain nantinya? Mendingan jadi ulama, ketahuan bisa nolong kita, betul nggak? Betul, ngebantuin kita nanti di dunia akhir, betul. Nggak usah sesotoyan, anak diajar gini gitu segala macam. Ya Allah, jangan, Pak, Bu, jangan. Anak udah bagusnya, lihat kecil sebelum naik nih, lihat. Ya Allah, nih anak-anak kecil hebat banget, sampai jam segini ikut maulid Nabi sampai jam segini. Masya Allah nih. Lu udah izin belum? Udah. Ntar habis ini jangan kemana-mana ya. 2%. Mau kan jadi persen? 2000 rata ya. Oke, siap. Ada yang mau dipersen? Mau dipersen? Panitia. Nih, ini sebenarnya yang lebih afdol daripada anak ya, ini nih yang hadir. Ini dipersenin juga nih panitia. Jangan sampai kagak. Jadi begitu ya. Abil Akbar. Beliau bapaknya para umat. Jadi kalau misalnya ada umat yang kenapa-napa, beliau yang paling perhatian. Masya Allah. Beliau yang paling perhatian. Maka dari itu kita harus ingat-ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking luar biasanya perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama kita, Rasulullah pernah bilang, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kamu dan matiku pun baik untuk kamu.
Ya Allah. Ahlan wa sahlan. Bihadrikum habibana guys, Abdurrahman Sugab. Allah yabarik fikum habibana. Ya habib. Kita doain Habib guys, udah nyampe sini alhamdulillah barokah nambah lagi. Betul nggak? Cucunya Nabi nambah lagi. Udah begitu beliau alim, ngerti agama, enak kita ngedengerin beliau nanti ceramah, nikmat. Nikmat, bersyukur sama Allah Ta'ala, bersyukur. Kita doain beliau panjang umur, sehat afiat, berkah rezekinya, manfaat semuanya, dimudahkan dakwahnya sama Allah, ditunggu-tunggu kehadirannya sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Lanjut. Hayati khairin lakum wa mamati khairin lakum, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai umatku, hidupku baik untuk kamu dan matiku pun baik untuk kamu. Bagaimana kau bisa ya Rasulullah? Kalau ketika engkau hidup sezaman sama saya, kata sahabat, saya ngerasain baiknya engkau. Tapi kalau misalnya orang-orang yang hadir sekarang ini, orang-orang yang hidup di akhir zaman setelah wafatnya engkau, bagaimana mereka bisa mendapatkan kebaikan dari engkau? Tolong jelaskan ke kita semua, kata sahabat Nabi. Hayati khairin lakum, kalau aku hidup sezaman sama kamu, aku ajarkan kamu ilmu agama yang asalnya dari Allah, ya nggak? Aku tuntun kamu dengan pelan-pelan, dengan rapi, sampai kamu luar biasa derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi ketika aku wafat, wa ma mati khairan lakum, kata Rasulullah, baik juga untuk kamu. Sebab apa? Catatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Ta'ala, diberikan tuh seminggu sekali ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, dulu pada sekolah kan, tuh udah anak kecil doang. Nih gede-gede mager pak. Nah, dulu kita sekolah kalau misalnya udah selesai ujian mau naik kelas tuh ada namanya bagi rapot. Dikasihnya ke siapa? Bu, orang tua dong. Ya bu, sering terima rapot anak-anaknya kan dulu. Kalau misalnya nilainya jelek, diapain? Ayo bu, jujur dah, diapain? Pak, diapain anaknya kalau rapotnya jelek? No, anak kecil ngomong ditampol kan? Agak lu fitnah bapak sendiri lu. Enggak ya, bercanda ya, bercanda. Anak-anak soleh insyaallah, amin. Kalau misalnya nilainya jelek, mentok dah orang tua ngomel atau negur anaknya. Begitu? Ya enggak? Kok bisa lu nilainya jelek, kok bisa? Kok bisa kenapa? Tapi kalau nilainya bagus gimana? Masya Allah, aneh kasih hadiah ente, gitu kan? Mau apa dong hadiahnya? Gitu kan? Iya, sama sama Rasulullah. Wa ma jafaa'un lakum. Uridat alayya a'malu ummati. Aku disodorkan amalan-amalan daripada umatku. Fa in wajadta khairan hamidallah, kata Rasulullah. Apabila amal-amal mereka semuanya baik yang disodorkan ke aku, maka aku ucapkan kata-kata yang baik, bersyukur kepada Allah. Hamidullah, alhamdulillah ya Rabb. Fulan amalnya masuk ke saya baik-baik. Tapi apabila sebaliknya ada seorang umatnya yang amalnya buruk, ketika disparing sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istighfar Allah Ta'ala lahu, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar untuk umatnya yang amalnya banyak buruknya, saking cintanya sama umatnya. Paham tuh cintanya Rasul sama umatnya kayak gimana? Udah nyampe ke situ tuh? Hah? Kalau kita bikin salah sama Rasul kayak gimana tuh melihatnya? Ya Allah, catatan fulan jelek lagi ada jeblok nih orang catatannya amalnya. Kita istighfar. Rasul istighfar buat kita. Jadi kalau misalnya kita lupa istighfar, udah ditalangin duluan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita menyepelekan untuk nggak istighfar ya. Tetap kita istighfar. Kita namanya tahu malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan bahwa saya ada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya sama umatnya,
pada saat itu suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika masuk Rasulullah langsung doa, kata Allah, maghfirlah warhamha wadkhilhal jannah, kata Rasulullah. Ya Allah, ampunin Aisyah, sayangin Aisyah, dan masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Wallah, ente tahu Siti Aisyah senangnya kayak apa didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah makbul apa enggak? Makbul apa enggak? Makbul. Makanya Siti Aisyah senang luar biasa. Allahumma syuriki doa ya Aisyah, kata Rasulullah, kamu senang sama apa yang aku doakan terhadap kamu wahai Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, senang ya Rasulullah, siapa yang enggak senang? Nabi Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, doa itu aku baca setiap 5 waktu untuk umat-umatku. Nama kita, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah didoain duluan sama Nabi Muhammad. Biar Allah maafin dosa-dosa kita, biar Allah sayangin kita, biar Allah masukin kita ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umat-umatnya, hamba-hambanya Allah. Jadi kita harus senantiasa mengikuti apa yang sudah diajarkan sama beliau. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, kata Allah Ta'ala, yahbibkum Allah. Katakan kepada umatmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka umat-umat kamu bahwasanya untuk mendapatkan cintanya aku, kasih sayangnya aku Allah, maka ikutilah engkau wahai Muhammad. Tapi di situ kata-katanya fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pengen masuk ruangan, kita kalau pengen masuk rumah, pasti ada tuh yang namanya gerbang, betul? Nggak bisa kita nyampe ke Allah dengan sendirinya, harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bagaimana caranya biar kita bisa megang pintunya, gerbangnya Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar di ceramah ulama-ulama kita. Setuju? Saya minta maaf kalau saya banyak salah ngomong, perbuatan dan lain-lain. Saya minta ridho. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Dalam keadaan sehat afiat. Kalau nggak di dunia, kita ketemu di surganya Allah bareng Rasulullah. Amin. Ya Allah, semuanya saya minta maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala
sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an bi mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para alim ulama habaib, wabil khusus Habib Abdullah Syakir Al-Attas, wabil khusus Al-Habib Hadi bin Syaukat Al-Khirid, Habib Bagir, para habaib, para asatid, para muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Kita ini semuanya berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berhutang jasa kepada beliau. Seandainya malam hari ini kita semua merangkak menggunakan jidat kita, bukan pakai kaki, menggunakan kening kita merangkak sampai ke kota Madinah, kita tetap gak akan bisa membalas budinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada pada diri kita, cara berpakaian kita, cara bicara kita, cara berjalan kita, cara tidur kita, cara minum kita, cara makan kita, apa yang boleh kita makan, apa yang gak boleh kita makan, apa yang boleh kita minum, apa yang gak boleh kita minum, bahkan cara buang air kita, cara menikah kita, cara mengandung kita, cara melahirkan kita, cara berhubungan suami istri, akhlak orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, guru kepada murid, murid kepada guru. Singkatnya, yang Anda lakukan 24 jam itu utang jasa sama Rasul. Kita ini utang budi. Namanya orang utang itu harus bisa bayar, tapi kita nggak akan pernah bisa bayar. Namun bukan artinya kita tidak berusaha bayar budi Rasul itu. Maulid ini kita adakan, nggak akan bisa balas jasanya Rasul. Anak hadroh mau semua maulid dibaca, nggak bakalan bisa membalas jasanya Rasul. Kami para habaib sadah alawiyin ceramah dari pagi sampai subuh lagi, gak akan bisa balas jasanya Rasul. Kita mau bikin maulid bukan arba'in, 365 hari kita bikin maulid, gak bakal bisa balas jasanya Rasul. Maka apa yang harus kami ini lakukan? Saya tidak mau antum pulang, tadi Habib Hadi bilang apa? Kita pulang dari sini harus bawa tentengan. Jangan sampai pulang dari sini cuma bawa selfie doang, bawa Insta status doang, bawa Insta story doang, WhatsApp status doang. Jangan sampai kita pulang dari sini kita nggak jadi manusia yang lebih ngerti, yang lebih paham. Maka tolong dengarkan sedikit, ini saya punya nasihat.
Pertama, kita maulid Nabi, kata guru kami Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hafid. Beliau sekarang lagi di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau pesan begini, Habib guys, kemana saja antum misi maulid, sampaikan kepada jamaah kalau maulid itu adalah momentum memperbaharui janji. Kita ini punya dua janji. Satu janji kepada Allah, dua janji kepada Rasul. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu kita sudah janji Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Tapi kadang dalam hidup ini, dalam 1 tahun, kita sering banget lupa sama Allah. Kalau lagi di majelis, rasanya dekat sama surga. Begitu keluar dari majelis, jauh kita dari surga. Ngakunya menuhankan Allah, tapi yang sering kita tuhankan hawa nafsu. Ini maulid, perbaharui janji kita. Jangan jadi tukang bohong. Kita kalau dibohongin senang apa kagak? Senang apa kagak? Maka jangan bohongin Allah. Jangan tipu Allah. Sudah mengatakan Allah Tuhan saya yang satu, perlakukanlah Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, kita punya janji Muhammadur Rasulullah. Janji kita menjadikan Rasul sebagai panutan. Artinya semua yang diminta Nabi harus kita jalankan. Tapi dalam 1 tahun ini, betapa banyak kita melalaikan sunnah Rasulullah. Tolong saya ini ingin sampaikan pesan kepada antum. Pulang dari sini, tambahkan niat di setiap perbuatan kita untuk menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai sendal yang tadinya menggunakan kaki kiri, ganti pakai kaki kanan. Terus bayangin antum lagi pakai sendal, dilihatin sama Rasulullah. Bayangkan sosok yang hidungnya mancung, tubuhnya tinggi, kulitnya putih bersinar, bulu matanya lentik dan padat, alis matanya tebal melengkung, bola matanya hitam pekat, keringatnya wangi luar biasa, tinggi luar biasa, putih bercahaya, menyaksikan antum pakai sendal. Jadi pakai sendal itu jangan cuma pakai sendal. Kau pakai sendal, nah Rasulullah nih pakai kaki kanan, Rasul pesikiran. Betul nggak? Betul nggak? Rasul seneng nggak kira-kira kalau lihat kita pakai sendal kaki kanan? Senang. Mau minum, tadinya mau minum pakai tangan kiri. Ya Allah, ini kalau Rasul lihat anak pakai tangan kiri, sedih nih. Pakai tangan kanan, biar Rasulnya girang. Biasain ngucap tuh. Saya pribadi kurang pas kalau kita cuma ngomong, jangan minum berdiri, minum duduk, itu sunnah. Nggak gitu cara ngomongnya. Coba ganti bahasanya. Kalau kamu minum duduk tuh Rasul seneng banget tuh. Beda nggak? Kerasa di dalam hati tuh Rasul seneng kalau kita minumnya sambil duduk. Bayangin kita lagi minum, duduk, terus ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana hati kita nggak bahagia? Terakhir kali kita ngomongin Rasul sama anak bini kapan, Pak? Terakhir kali kita ngomongin Rasul sama anak sama suami kapan, Bu? Kita ngomongin Rasul sama orang tua kita terakhir kali itu kapan? Makanya kalau kita lagi duduk gitu ya, sama siapapun deh, ini pesan bawa, tolong dibawa. Jangan jadi orang yang rugi. Tahu orang rugi? Dia yang seumur hidupnya
nggak mau berkorban untuk Rasulullah. Padahal Rasul tidak butuh pengorbanan dia yang butuh berkorban untuk Rasulullah. Kalau kita lagi di kafe duduk gitu ya, teman kita pada ngomong apa, minum aja pakai tangan kanan, terus bilang apa, ya Allah, saya ini dosanya banyak, tapi saya pengen nyenangin Nabi Muhammad, saya minum pakai tangan kanan. Lagi ngomongin bisnis, kita nih pengen jadi orang kaya, tapi bagusnya jadi orang kaya kayak sahabat Rasulullah, bantu dakwahnya Rasulullah. Semoga kita jadi orang kaya sambil bantu dakwahnya Rasulullah. Begitu cara kita bicara tuh orang Islam. Ilmu itu sudah mau diambil. Hadirin, ini anak kasih tahu, ulama kita saban hari meninggal semua. Yang ngomong di atas mimbar, di atas podium, anak-anak muda kayak anak begini. Anak sendiri gak itu kalau nyerahin agama sama anak muda model anak. Kalau Habib Hadi tadi luar biasa. Orang tua kita sudah nggak ada. Ulama-ulama kita sudah meninggal. Kalau sekarang antum yang masih kecil-kecil sudah nggak peduli sama Rasulullah, nggak mau ngucap Rasulullah di kafe, nggak mau ngucap Rasulullah di rumah, nggak mau ngucap Rasulullah di kantor, gak mau ucap Rasulullah di jalan, gak mau bangga kepada Rasulullah, antum akan saksikan ini umat bakalan kacau dan tambah kacau. Antum akan saksikan dagelan di dalam agama ini. Hati-hati, ini akhir zaman. Maka setiap dari kita yang hadir di majelis maulid tidak terkecuali dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu harus berani membawa nama Rasulullah. Lagi duduk sama anak, nah tahu nggak kalau Rasulullah tuh senangnya makan semangka. Nah kamu makan ini semangka karena Rasulullah suka ini. Nah ini kurma buah kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Nah kamu makan, nah ini kesukaan Rasulullah. Nah kamu tahu Nabi Muhammad SAW itu kalau minum 3 kali tegukan. Nah minumlah kamu 3 kali tegukan sebagaimana Rasul. Itu namanya rumah tangga yang benar. Bukan rumah udah jatuh ketimbang tangga. Duduk yang dibahas aib tetangga, duduk yang dibahas aib saudara. Antum itu kalau lagi dengar omongan tentang orang lain yang jelek, punya 2 pilihan. Ketika ada orang lain ngomongin kejelekan manusia di depan kita cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama, kita sebarkan kejelekan orang itu, maka Allah akan sebarkan kejelekan kita. Semua aib yang selama ini antum tutupi akan Allah robek tirainya sehingga manusia bisa menelanjangi aib antum. Yang kedua, ketika antum mendengar ada orang gibah ngejelekin orang lain, antum punya pilihan untuk menutup telinga, menutup rapat-rapat lidah, berzikir kepada Allah. Dengan konsekuensi aib antum akan ditutup oleh Allah. Itu pilihan dalam hidup. Mau ketemu Rasul, antum nggak mau aib antum dibuka depan Rasul. Ada orang tampilannya istimewa kalau di luar, tapi kalau berkesendirian durhaka sama Rasulullah. Ada orang tampilannya soleh di luar, tapi ketika berkesendirian laknat sama Rasulullah, kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Kita punya 2 pegangan dalam hidup. Kalau mau sampai kepada Rasul, itu pegangannya 2. Yang pertama, harus sempurna cinta kita kepada seluruh anak cucu dan keluarga Rasulullah. Sempurna cinta kita kepada Siti Fatimah, sempurna cinta kita kepada Sayyidina Ali, sempurna cinta kita kepada Sayyidina Hasan, sempurna cinta kita kepada Sayyidina Husain. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kata Rasul, saya memberitahu kalian ajaran agama ini nggak minta duit. Yang saya minta kalian cintai saya punya keluarga.
Cinta keluarga Rasul bukan cuma ahlul kisah, tapi juga termasuk istri-istri baginda Nabi besar Muhammad. Itu jalan pulang. Mau ke Cipondo ada jalannya pulang. Jalan pulangnya apa yang pertama? Kamalul mahabbah ala ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sempurna kepada keluarga Rasul, anak-anak Rasul, cucu-cucu Rasul, istri-istri Rasul, mertua-mertua Rasul, menantu-menantu Rasul. Keluarga ahlul baitnya dicintai. Maka orang yang gak cinta dengan habaib, gak cinta dengan durian Rasul, tuh orang tahu jalan, tahu rumahnya di mana, tapi gak tahu jalan pulang. Sampai gak? Sampai gak? Tahu Cipondo, tapi gak tahu jalan. Tahu Monas, tapi gak tahu jalan. Kayak begitu deh. Orang yang melihat di Google Monas tapi nggak tahu cara sampai ke Monas gimana. Itu nasib orang yang nggak cinta sama keluarga Nabi secara utuh. Cintanya pilih-pilih. Saya cinta sama Sayyidina Ali aja, saya cinta sama Siti Fatimah aja, sama Sayyidina Hasan, sama Sayyidina Husain. Saya nggak mau cinta dengan Siti Aisyah. Itu orang juga nggak tahu jalan pulang. Itu kuncian tuh pertama. Cintai seluruh anak turun Rasul. Antum lihat nih para habaib ya, antum jangan ngelihat orangnya, tapi lihat siapa kakeknya. Lihat, kalau antum memuliakan cucunya, maka kakeknya akan berterima kasih. Antum mau nggak diucapkan terima kasih sama Rasulullah? Mau nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Yuk bayangin. Tiba-tiba Rasul datang pada saat sakaratul maut, ucapkan apa? Terima kasih ya, kamu dulu pernah kasih air sama cucu saya. Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan untuk sampai kepada Rasul adalah cinta kepada seluruh sahabatnya. Perang Tabuk itu perang yang paling menyita pikiran Rasul. 30.000 umat Islam lawan 40.000 orang Romawi. Orang Islamnya belum pada punya senjata, orang Islamnya belum pada punya kuda, belum pada punya bekal, belum pada punya unta. Datang Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, Rasul ini kan sudah 1 bulan nggak nemuin istrinya gara-gara perang Tabuk. Rasul istrinya banyak, tapi nggak ada yang disentuh 1 bulan. Kepikiran Rasulullah, ini gimana nih Tabuk? Datang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bilang begini, ya Rasul, saya punya 900 ekor unta, ini semua untukmu. Kalau 1 unta harganya 100 juta, artinya Sayyidina Utsman sudah mengeluarkan uang 90 miliar. Ya Rasul, ini ada 100 kuda untuk berperang di jalan Allah dan bersamamu. Kalau 1 kuda impor dari Australia itu harganya 700 juta. Kalau dikembangbiakin di Indonesia itu dijualnya tuh bisa sampai 1,2 miliar ya. Kuda dari Australia. Ya katakanlah 1 kuda yang bagus harganya 1 miliar. Sayyidina Utsman mengorbankan berapa? 100 ekor kuda. 90 miliar ditambah 100 miliar jadi 190 miliar. Ada Sayyidina Utsman minta difoto? Ada Sayyidina Utsman minta disebut-sebut jasanya? Oh, saya sudah nyumbang. Kita ngerasa bikin maulid ini berjuang. Ini kira-kira bikin taruh begini sampai 1 triliun nggak? Terus kita ngerasa udah berkorban. Ada orang dimintain buat maulid pemborosan. Padahal rumahnya mobilnya banyak. Apa itu maulid? Kesian. Hati-hati. Kita nuduh tetangga kita maling.
terus tetangga kita bukan maling, itu dosanya tetangga pindah semua ke kita. Ini ada orang kumpul. Kenapa kita kumpul? Kita senang karena kita punya Nabi lahir. Kita pengen lihat cucunya Nabi ceramah. Betul? Kita pengen lihat darah dagingnya Nabi ngomong. Kita pengen rame-rame muji Nabi, ngajarin nih anak bocah biar kenal sama Nabi. Ada orang, itu semua yang kalian lakukan masuk neraka. Kesian orang tua. Saya tidak mau membahas masalah hukumnya, udah kebanyakan saya ceramah soal itu. Mohon maaf, bukan maksudnya gimana-gimana, tapi saya hendak menyentuh hati orang-orang yang seperti itu. Belajar lagi lah agama yang benar. Saya mau tanya, apa hukum makan hamburger? Oh, nggak boleh, haram. Kenapa? Yang pertama kali makan hamburger orang Amerika, nggak nyambung. Apa hukum makan mie? Haram, Bib. Kenapa? Yang pertama kali makan mie orang Cina, nggak nyambung. Apa hukum maulidan? Haram, Bib. Yang pertama kali merayakan orang Syiah, nggak nyambung. Yang pertama kali merayakan maulid, kata Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir, kata Al-Hafiz Jalaluddin Asyuyuti, adalah Raja Mudhaffar, Raja Irbil negeri Irak. Siapa dia? Iparnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini melihat umat Islam perang salib, ratusan ribu orang meninggal. Umat Islam ini perlu dihibur. Akhirnya beliau mengambil tanggal 12 Rabiul Awal, membagikan 100.000 piring keju. Lihat, jamuan maulidnya bukan 1.000, 2.000, 100.000 orang. 100.000 piring keju. Beliau menyembelih 5.000 ekor domba, menyembelih 100 ekor kuda, karena memang ada mazhab yang boleh kita makan daging kuda itu ada. Memberikan uang 100.000 dinar kepada siapa? Imam Ibnu Dihyah untuk mengarang kitab maulid memuji Nabi. Itu yang pertama kali merayakan maulid. Lagian kalau kita mau mengatakan apa hukumnya makan hamburger, yang kita tanya isi hamburger itu apa. Kalau kita pengen tanya hukum makan mie, yang kita tanya mie itu terbuat dari apa. Kalau kita mau tahu hukum maulid, tanya di maulid itu isinya apa. Begitu cara kita memformulasikan hukum agama. Kesian sama orang-orang itu. Tapi stop, kita nggak mau bahas mereka di sini. Saya ingin kita kembali semua kepada satu titik tadi. Kita mau pulang kepada Allah, ada kunci pintunya. Kunci pintunya jangan ditinggal di rumah. Ini kadang kita pengen menggapai pintu kesuksesan, kuncinya kita buang di tengah jalan. Kita pengen sukses dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kuncinya kita buang di tengah jalan. Apa tuh kuncinya? Mahabbah dan sholawat kepada Rasul. Saya 2016 tuh diminta jadi wakil kepala sekolah di sekolah terbesar se-Asia Tenggara. Itu yang bayar listrik satu orang 1 bulan bayar listriknya 1 miliar. Bayar listrik doang. Kalau kita masih pakai token 500 ribuan. Ini orang terkaya ke-8 di Malaysia. Seorang sayyid namanya Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari yang punya mobil Proton. Beliau ditanya, Tan Sri, antum kan masih muda. Antum kan masih muda, kenapa bisa jadi orang terkaya di Malaysia? Antum bangunnya bukan sekedar masjid, bangun museum. Tahu jawaban beliau? Anak punya umi, punya ibu, dari pagi sampai malam gak pernah berhenti baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Para habaib itu zaman dulu tuh kalau mau ngasih makan anaknya, itu uminya yang masak, setiap butir nasinya disolawatin, setiap butir gandumnya disolawatin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Yang masuk, yang jadi nutrisi, jadi daging, sehingga anak itu tumbuh besar adalah daging-daging yang bersolawat, darah-darah yang bersolawat, bentakan jantung yang bersolawat. Gimana gak hebat? Kan kita
Ketika masak mak-mak yang dinyanyiin Baby Shark. Nah kan, apa kan? Kenapa? Ya karena memang disuguhinya Baby Shark. Langsung nyambung kan? Ya. Kita nggak paham sama sholawat, anak-anak kita nggak paham sama akidah, ngertinya hadis, ngertinya pemain sepak bola, nggak kenal siapa Rasulullah, nggak peduli siapa anak cucu Rasulullah. Maka karena wajah-wajah antum sudah wajah-wajah bantal guling ya, saya nggak tega juga untuk melanjutkan ini. Sebenarnya saya ingin ceramah lebih lama, tapi karena memang ini adalah tempat terakhir di mana saya hari ini hampir aja nggak pulang rumah ya. Mulai dari jam 4 subuh tidur jam setengah 2, bangun jam 4 subuh langsung ngiter Jakarta Bogor di tempat yang terakhir. Besok subuh saya ngisi lagi. Saya hanya ingin menyampaikan undangan saja. Kalau sempat hadiri peletakan batu pertama dan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, majelis saya. Majelisnya namanya Fatimah Karimah. Majelis Fatimah Karimah. Tempatnya di mana? Dekat, paling cuma 15 menit 20 menit dari sini. Di Jombang Rawalele, nama masjidnya Masjid Al-Falah. Alhamdulillah kita sudah beli tanahnya 500 meter. Nanti kita akan bangun majelis di sana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pendidikan agama ini terus berjalan. Di belakangnya ada tanah 1.500. Semoga nanti Allah bebaskan untuk kita. Amin ya robbal. Tempatnya di mana? Jombang, Rawalele, Jombang, Masjid Al-Falah. Nanti yang ceramah Al-Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Maula Bukit Duri. Habib Toha ya, anaknya Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Yang ceramah beliau. Acaranya gak lama, ba'da asar, sholat asar jamaah, yasin tahlil, maulid, baca fasalnya kan semua, selesai sambutan, langsung ceramah. Selesai ceramah jam 5 kurang, peletakan batu pertama, makan-makan, jam 6 kurang 15 udah selesai. Yang mau ketemu sama anak pada maghrib di situ fadol. Yang mau curhat, yang mau ngobrol, yang mungkin ada mau ngundang hajat apa, silakan besok ba'da maghrib, datang ba'da asar, asar berjamaah, nanti pulangnya ba'da maghrib. Anak cuma bisa mendoakan antum, semoga antum dikasih sehat walafiat, keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita, orang tua kita semua dijadikan ahli Quran, ahli sholat, ahli zikir, ahli sholawat. Semoga Allah tanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh anak cucu beliau, seluruh sahabat beliau. Dan kita telah diwafatkan, dijemput oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir, mohon maaf nggak bisa menjamu antum dengan sebaik-baiknya karena kurangnya ilmu dan amal Al-Fakir. Tapi Al-Fakir hanya berharap semoga Rasulullah ridho kepada kita, ridho kepada antum, dan kita kelak bisa kembali berkumpul di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang kapan-kapan kita ketemu lagi insyaallah. Insyaallah antum semua sehat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.